Selamat sahabat anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Isti Indartanti. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Raksasa dan Batu. Ayat hafalan Mazmur pasal 149 ayat 4. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Poin penting pelajaran kita, Tuhan adalah pemenang kita. Dia memenangkan kemenangan bagi kita. Pikirkanlah saat di mana kamu diutus untuk melakukan tugas khusus. Apakah itu sesuatu yang benar-benar ingin kamu lakukan? Atau apakah saat itu kamu merasa takut untuk melakukannya? Apakah pengalaman itu ternyata sangat berbeda dari yang kamu harapkan? Dalam kisah hari ini, seorang pemuda diutus untuk melakukan sebuah tugas yang berubah menjadi sebuah pertempuran. Pemuda itu, Daud, berhasil mencapai puncak bukit terakhir yang harus didakinya dan memandang ke bawah ke arah perkemahan tentara Israel yang terhampar di depannya. Ayahnya telah mengirimnya dengan perbekalan untuk ketiga kakak laki-lakinya yang telah berkemah di sini bersama tentara selama beberapa pekan. Ayahnya ingin tahu bagaimana keadaan mereka. Apa yang terjadi? Daud berseru kepada salah seorang prajurit. Ada gerakan dari garis pertempuran orang Filistin. Orang-orang kita sedang berbaris untuk berperang. Daud yang terlihat cemas bergegas menghampiri saudara-saudaranya. Apa yang sedang kau lakukan di sini? Eliab menyambutnya dengan kesal. Aku datang membawakan. Daud memulai. Tetapi tiba-tiba ada keheningan di sekelilingnya. Dari barisan orang Filistin, seorang pria bertubuh besar melangkah maju. Sinar matahari memantul dari helm perunggu dan rompi perangnya. Tergantung di punggungnya sebuah lembing terbesar yang pernah dilihat Daud. Seorang prajurit berjalan di depannya membawa perisai besarnya. Siapa itu? Daud bertanya dengan penasaran. Itu Goliat. Terdengar jawaban. Kirimkanlah seorang untuk melawanku, dasar pengecut. Goliat berseru dengan suara menggelegar. Jika orangmu menang, orang Filistin akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku yang menang, orang Israel akan menjadi hamba-hamba kami. Daud menunggu seseorang untuk menerima tantangan itu. Tetapi tidak ada yang bergerak. Keheningan membuat Goliat berteriak lebih keras. Dia mengayunkan tombaknya yang besar dalam kemarahannya. Tersentak, Daud menoleh kepada saudara-saudaranya. Kita tidak bisa membiarkan dia menantang Allah kita. Apakah kalian semua takut kepada raksasa itu? Seseorang melaporkan komentar Daud kepada Raja Saul, dan tidak lama kemudian Daud dipanggil menghadap raja. Apakah ini yang aku dengar dari anak buahku? Saul bertanya. Aku tidak mengerti, jawab Daud. Mengapa kita tidak memiliki keberanian untuk melawan orang Filistin itu? Jika tidak ada orang lain yang mau melawannya, maka akulah yang akan melawannya, katanya. Kamu? Mengapa? Kamu hanya seorang anak kecil, jawab raja. Kamu tidak tahu apa-apa tentang teknik pertempuran. Goliat telah dilatih untuk berperang sejak ia masih kecil. Daud menghadap raja. Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya.
baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hamba-Mu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. 1 Samuel pasal 17 ayat 34 sampai 37. Raja dengan serius merenungkan tawaran sukarela dari Daud. Aku akan mengizinkanmu, tetapi engkau harus mengenakan baju besi milikku. Daud mencoba baju besi itu. Dia hampir tidak bisa bergerak di dalamnya. Tuan, ini terlalu berat, terlalu canggung. Izinkan saya pergi tanpa mengenakannya. Raja mengangguk setuju. Daud melepaskan baju besi yang berat itu. Mengambil tongkat gembalanya, dia berjalan melewati garis depan dan turun ke lembah. Tuhan, pertempuran ini adalah milik-Mu. Daud berdoa. Ketika ia menyeberangi sebuah sungai kecil, Daud mengambil 5 batu halus dan memasukkannya ke dalam tas yang ia bawa di pinggangnya. Dia dapat melihat Goliat sekarang, dan dia sangat besar, jauh lebih besar daripada yang terlihat dari kejauhan. Goliat melihat Daud mendekat dan tiba-tiba ia menyadari bahwa ini bukanlah seorang prajurit penting yang datang untuk melawannya. Ini hanyalah seorang anak laki-laki. Apa kau pikir aku ini anjing sehingga kau datang kemari untuk melawanku dengan tongkat? Ia menyindir sambil melempar ketopongnya. Suara Daud terdengar jelas dan kuat. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. 1 Samuel pasal 17 ayat 45 sampai 47. Dengan cepat ia mengambil sebuah batu dari dalam tasnya dan memasukkannya ke dalam ali-alinya. Dia mengayunkan ali-ali tersebut di atas kepalanya. Batu itu melesat ke udara langsung ke dahi raksasa itu. Goliat terhuyung-huyung ke depan dan jatuh tertelungkup di tanah. Keheningan menyelimuti lembah itu. Ketakutan, orang-orang Filistin mulai berlari. Goliat, pahlawan mereka, telah dikalahkan. Teriakan kemenangan terdengar dari tentara Israel. Para prajurit tidak lagi takut. Pertempuran telah berakhir. Israel memiliki pahlawan yang lebih besar dari Goliat. Tuhan telah memenangkan kemenangan bagi mereka.